Selanjutnya saya akan menerangkan cara pemeliharaan dari alat simpan merek Sany ini. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, teknisi elektromedis itu membersihkan keseluruhan alat, melakukan pengecekan fungsi tombol-tombol, indikator-indikator, dan pengecekan kondisi filter, pengecekan putaran motornya, dan uji kinerja alat setiap 3 bulan sekali. Yang tadi saya sebutkan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian teknisi elektromedis melakukan pengecekan pengatur kevakuman ini atau regulator pressure, dan pengecekan fungsi pelampung overflow protection setiap 3 bulan sekali secara rutin. Kemudian yang ketiga, teknisi elektromedis melakukan pengecekan daya hisap setiap 6 bulan sekali secara rutin. Kita melakukan daya hisap di sini, melakukan pengecekan hisapan suction pump tersebut. Selanjutnya, teknisi elektromedis melakukan pengukuran arus bocor dan melakukan pengukuran grounding setiap 1 bulan kali secara rutin. Selanjutnya, teknisi elektromedis mengisi formulir lembar kerja dan menyimpulkan hasil pemeliharaan bahwa kondisi alat itu dalam kondisi baik atau layak pakai. Kemudian paling terakhir, pengguna alat atau kepala unit pelayanan suction pump tersebut menandatangani formulir lembar kerja ya sebagai bukti pemeliharaan alat yang telah dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan coba menerangkan cara troubleshooting bila ada kerusakan pada alat suction pump ini. Yang pertama, kalau alat kondisi mati total. Nah, alat mati total itu kalau kita colokkan ini tidak ada indikator-indikator yang hidup. Yang pertama, kita cek dulu kabel powernya. Cek kabel power dengan menggunakan ampermeter. Ini pastikan kabel power ini benar menggunakan skala ohm ya. Kita ukur dulu hubungan ini dengan sini dengan sini tuh baik. Ini saya akan coba mengasih contoh cara mempraktekkan mengukur kondisi kabel power menggunakan ampermeter. Ampermeter ini kita putar pada skala ohm ya, kali 1. Kita pastikan dulu ampermeter ini bekerja. Oke. Nah, ini kita tempelkan satunya kita colokkan. Nah, ini nyambung. Kemudian sisi selanjutnya harus nyambung semua. Oke, kalau ini sudah benar, kita mengukur sumber catu daya PLN. Ini inputannya ada tegangannya apa tidak. Ini dirubah ya pada skala 250 AC. Nah, ini tegangannya ada ya, ini sampai 220 volt. Langkah selanjutnya kita mengecek fuse. Jadi kita berurutan. Kalau tegangan sudah ada di sini, kemudian kabel sudah kita pastikan benar dan masuk ke fuse. Fuse ini kita cek ini. Ini ada 2 fuse ini ya. Dengan ukuran berapa ini? 2 ampere. Ini fuse-nya ada 2. Kita coba periksa kondisi. Nah, ini kita coba mengukur kondisi fuse dari alat suction pump ini apa masih baik atau tidak. Ini caranya kayak gini, dilepas. Sini ada 2 fuse dengan ukuran 2 ampere ya. Ini kita ukur pada
pakai avometer saja dengan skala kali 1 atau memakai ohm. Nah, yang satu dihubungkan di sini. Ini diusahakan tidak menempel ya dengan tangan. Kita ukur. Oke. Ada hambatan, ini berarti masih benar. Satunya kita ukur lagi. Oke, ada. Nah, kita pasang kembali ya fuse-nya tadi seperti sedia kala. Pasang kembali fuse-nya pas. Kemudian yang ketiga itu kalau alat mati total, kita cek saklarnya ini, saudara-saudara. Cek saklar ini apakah masih kondisi dengan baik apa tidak, jadi lihat dibongkar. Kemudian lagi kita cek motornya, kalau sudah ada tegangan di saklar, kita cek motornya ada di sini nih. Mohon maaf, alat masih sangat baru, jadi belum bisa kita lihatkan ya. Ini soalnya masih dalam kondisi warranty ini, kondisi garansi. Memang kalau motor sudah ada, jadi ya ini kesimpulannya tadi dengan kondisi kerusakan alat mati total tersebut. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu pengecekan catu daya. Kita pastikan dulu catu daya yang ada di sumber PLN itu ada. Kemudian kita cek lagi kabel power. Kabel power pastikan dalam kondisi baik dan benar. Kemudian berikutnya kalau belum ketemu lagi kita cek fuse. Kemudian kita cek saklar. Nah, ini kalau ada kerusakan kita perbaiki atau kita ganti. Untuk selanjutnya, kalau ada kerusakan alat hidup tapi hisapan lemah. Nah, ini kemungkinannya. Itu pertama yang paling mudah kita mengecek ini dulu. Kondisi filter. Ini kondisi filter yang kotor akan menyumbat hisapan sehingga hisapan menjadi lemah. Kemudian kita cek posisi regulator ini. Nah, ini dicek. Ini barangkali kondisinya berada di posisi low, kan hisapan rendah. Jadi tidak ada. Kita pastikan dalam skala yang ada di penunjukan ini. Kemudian kita cek kondisi botol ya. Kondisi botol apa ada retak-retak atau pecah. Kalau ada retak sedikit pun itu pasti tidak ada kevakuman. Ini harus benar-benar kondisi rapat ya. Yang sering rusak itu pada saat proses penyeterilan ya. Pada saat pencucian itu sering terjadi kerusakan. Selanjutnya kita cek kalau ini semua masih benar. Yang terakhir kita cek kondisi katup pada motor atau klep hisap. Biasanya klep hisap tersebut itu dalam kondisi kotor, berkerak sehingga tidak dapat menutup sempurna. Nah, itu kita bersihkan memakai amplas. Kemudian kita pastikan klep tersebut menutup sempurna dengan sekernya atau katupnya. Nah, mungkin kerusakannya pada alat Saksenpa merek Sany itu ada dua ya, alat mati total dan hisapan kurang.
Ya, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, nanti kalau ada kekurangan bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.